Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat al-Islam serta nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita, sekaligus merupakan satu kebutuhan hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita manfaatkan sebaik-baiknya, Allah akan menambah jauh lebih baik lagi apa yang kita harapkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita selalu mengharap syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan dari awal sampai hari ini Allah terima dan Allah jadikan simpanan kita untuk akhirat. Berkaitannya dengan Ramadan, pada hari ini kami sengaja mengambil yang erat hubungannya dengan apa yang kita sedang lakukan pada hari ini, yaitu tentang syiyam. Tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak akan lepas daripada hukum-hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Karena sama-sama kita ketahui ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu. Tanpa adanya ilmu di dalam melaksanakan ibadah, mungkin dan pasti ibadah kita akan sia-sia. Barang siapa yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya itu akan ditolak. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan kitab yang saya bawa pada hari ini, yaitu kitab tentang Fathul Qarib, kita akan bahas tentang babus syiyam, tentang babus syiyam. Saya mencari kitab-kitab yang asli, yang benar-benar berbahasa Arab, karena sudah terlalu lama, sudah enggak ketemu, mau carinya agak susah. Kalau mau cari ke toko buku Ailitrus Tanah Abang atau ke Wali Songo, untuk di sini memang agak sulit. Buku itu memang tipis, Fathul Qarib. Pada waktu saya belajar itu harganya cuma Rp150. Ya, sekitar tahun 82.
itu Rp150. Nggak tahu kalau sekarang ini, mungkin tidak akan mahal. Buku-buku yang seperti itu tidak akan mahal, cuman belajarnya agak susah. Nah, kebetulan masih ada tersisa buku yang saya miliki kaitannya dengan Fathul Qorib, juga cetakan tahun 82, kebetulan masih tersimpan. Walaupun sifatnya terjemah, tapi kalimat-kalimat aslinya masih ada, ya, dilampirkan. Nah, baiklah, kita akan coba tentang pemahaman siam itu sendiri. Kitab Ahkamus Siyami, Kitabun Ahkamis Siyam, kitab yang membahas tentang bab siam atau puasa dalam bahasa kita ini. Wa saumu masdarani ma'na huma. Ya. Kata siam atau saum itu adalah kalimat masdar. Bagaimana dengan logatan, dengan bahasa adalah artinya menahan. Asyamu al-imsakun. Puasa itu adalah menahan. Kalau dalam menurut syar'i, puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat-syarat, ya. Wa syara'itul wujubil siyami thalathah. Syarat-syarat wajib bagi yang melaksanakan ibadah puasa adalah ada 3. Bahkan dalam riwayat lain atau pengarang yang lain menyatakan 4, tapi pada umumnya 3. Syarat yang pertama yang wajib melaksanakan ibadah siam adalah orang yang beragama Islam. Ini kita masih membicarakan tentang bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya puasa kita tidak batal. Belum lagi kita membicarakan tentang yang membatalkan pahala puasa. Ini baru yang membatalkan puasa. Beda. Ada puasanya tidak batal, ada yang puasanya tidak batal tapi pahalanya tidak kita dapati. Nah, kita bicarakan jangan sampai puasa batal dulu, karena kalau sudah batal puasa kita akan mendapat hukuman yang namanya membayar qada. Tapi kalau pahala puasanya tidak batal, kita tidak berqada, cuman pahalanya kita nggak dapat. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah orang yang beragama Islam. Banyak orang yang beragama Islam melaksanakan puasa. Bahkan sekarang ini sudah mulai, baru hari pertama saja kita melaksanakan ibadah siam, sudah banyak yang beragama Islam sudah tidak puasa gitu. Baru kemarin kan, saya coba berkeliling kemarin sekitar jam 10, jam 11, masih banyak orang yang kelihatan kakinya doang gitu Pak. Di warung-warung cuman gelantungan kakinya doang, ditutup pintunya tapi kakinya masih kelihatan gitu. Saya yakin itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua bagi yang melaksanakan ibadah siam adalah orang yang berakal. Orang yang berakal sehat wajib untuk melaksanakan ibadah siam. Yang pertama orang yang beragama Islam, yang kedua orang yang berakal. Yang ketiga, syarat wajib untuk melaksanakan ibadah siam adalah orang yang sudah baligh. Dengan bahasa lain, mukallaf adalah orang yang beragama Islam,
orang yang berakal, dan orang yang sudah balik. Nah, kita ini disebut dengan istilahnya mukallaf. Syarat-syarat itu bila sudah kita penuhi, kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti silakan kalau mau dibaca buku sendiri, silakan ambil garis besarnya saja. Di samping itu ada juga yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dia mukallaf, tapi tidak wajib atau boleh ya. Kalau tidak wajib mungkin terlalu lebih mendalam lagi, tapi ada yang boleh tidak berpuasa walaupun dia itu beragama Islam, walaupun dia itu baligh, walaupun dia itu berakal. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Di antaranya wanita yang sedang mendapatkan haid, menstruasi, atau yang sedang nifas, atau orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa karena fisik, atau bahasa kita orang yang sudah pikun, fisik sudah tidak mampu, atau ada larangan-larangan dari dokter, diharuskan atau diwajibkan untuk minum obat, karena kalau tidak minum obat maka penyakitnya akan semakin parah atau semakin bertambah. Namun bagi mereka yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maaf satu lagi, bagi yang musafir dalam jangka perjalanan sekitar 85 km itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan bahasa kita mendapat rukhsah, mendapat keringanan. Namun kesemuanya itu yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka diwajibkan untuk membayar di hari-hari yang lain. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu diperintahkan dalam waktu-waktu tertentu, dan bagi mereka yang sakit atau dalam perjalanan maka diharuskan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Atau kalau memang tidak kemampuan untuk mengganti, maka diwajibkan untuk berfidyah. Fidyah membayar puasa-puasa yang kita tidak lakukan. Di sini pemahaman yang kalau saya bilang anggap keliru. Kalau fidyah itu dibayar kemudian tidak mengganti di waktu yang lain, padahal memiliki kemampuan, anggapan saya pribadi fidyah adalah sifatnya preventif. Kalau bayar fidyah itu bukan nanti setelah Lebaran, pada saat itu kita tidak berpuasa, pada saat itulah kita bayar fidyah. Setelah Ramadan selesai, kita juga wajib membayar qada puasa itu. Kalau memang itu sepertinya ringan sekali, itu nggak puasa, bayar aja lah. Ya, kalau ketentuan pemerintah kan SK yang dikeluarkan oleh Wali Kota Wali Kota Tangerang Selatan itu kan untuk fidyah 1 hari 60.000. 1 hari 60.000. Kalau mereka yang uangnya banyak, ya 1 bulan bayar aja 60.000. 60.000 kali 30 hari bayar sekian juta, 1 bulan nggak puasa. Enak yang punya duit, bagi kita yang nggak punya uang. Ini
inilah pemahaman-pemahaman yang perlu kita pelajari sedikit. Jadi fidya itu adalah sifatnya preventif. Hari ini kita tidak puasa, hari ini kita bayar. Nanti setelah selesai Ramadan kita mampu untuk berpuasa, ya kita bayar puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah yang diajarkan oleh agama kita, disiplin dalam ilmu pengetahuan tentu tentang keagamaan. Jadi syarat wajib puasa 3, kemudian ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Di antaranya tadi sudah kami sebutkan berdasarkan fikih atau kitab Fathul Qarib, orang yang haid, orang yang sedang nifas, orang yang sudah tidak memiliki kemampuan baik pada saat bulan Ramadan maupun di hari-hari yang lain. Kan ada yang nggak mampu, kadang-kadang sudah pelupa, yang terutama orang tua kita yang sudah pikun lah. Dia nggak tahu kalau ini bulan puasa. Dia datang ke rumah, ya alhamdulillah orang tua saya masih ada. Kalau datang ke rumah bulan puasa, bikinin gua kopi dong. Bang, ini puasa, masa sih ya? Orang seperti itulah. Karena sudah tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena akalnya sudah kembali kepada anak-anak. Karena anak-anak yang belum balik itu kan tidak wajib untuk berpuasa. Namun bagi kita orang tua wajib untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya berikan motivasi untuk mereka mau melatih puasa sebulan full. Apa motivasi? Ya berikan hadiah umpamanya. Ya nanti kalau lebaran selesai puasa kamu 1 bulan full, kita kasih ini. Jadi anak-anak semangat. Dia belum balik. Atau usia 6-7 tahun sampai 10 tahun lah. Selama belum balik, berikan motivasi untuk membiasakan diri. Ibu bapak hadirin hadirat itu adalah syarat-syarat wajib bagi mukallaf untuk melaksanakan ibadah siam. Kemudian rukun puasa yang pertama adalah niat. Sudah pasti apapun yang kita lakukan sesuai dengan niat, innamal amal binniyat. Puasa ada niat tersendiri, sholat juga niat, kemudian zakat juga niat, haji, apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan niat. Tentu niat kita tidak lain adalah untuk melaksanakan perintah Allah dengan niat lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin sehat. Sehat adalah dampak dari kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah bagi mereka yang senang atau gemar berpuasa, insya Allah badannya sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Jadi niat kita dalam melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, niat kita hanya melaksanakan perintah Allah, hanya melaksanakan atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lain. Puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita hanya melaksanakan perintah Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membiasakan diri setelah kita melaksanakan ibadah tarawih, kemudian kita berwitir. Kita sudah membimbing anak-anak kita setiap hari dengan niat nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hasanati lillahi ta'ala. Kita ucapkan secara lisan, kemudian kita tanamkan dalam hati kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan
ibadah siam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga ada yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa wa aklu wa syurbi wal jima'. Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja, benar-benar tidak sengaja ya nggak apa-apa. Asal jangan benarnya sengajanya habis 1 gelas atau makan 1 piring. Kalau sekedar tidak sengaja, benar-benar kita tidak sadari, kan biasa kita kalau baru-baru ini kan awal-awal Ramadan itu kan begitu bangun tidur langsung minum biasanya, atau sebelum Ramadan bangun tidur langsung minum. Ramadan juga ada begitu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa juga hubungan antara suami istri di siang hari. Siang hari nggak boleh, Pak. Makanya kalau siang hari lagi puasa ini jangan deket-deket lah sama istri kita gitu, jauh-jauhin lah. Ya ke siang kita jauhin, kalau malam sih terserah. Nanti setelah habis maghrib sih ya silakan aja. Selama siang hari kita jangan agak jauh-jauh. Karena sanksi pada saat kita melakukan hubungan kita dengan istri kita itu sanksinya jauh lebih berat dibandingkan kita melaksanakan ibadah siam itu sendiri. Hukumannya sangat-sangat berat. Bahkan kita pasti tidak akan mampu kalau kita melakukan itu dengan sengaja. Pasti dengan sengaja kan nggak mungkin bisa main-main nggak sengaja atau hubungan kita berhubungan dengan istri siang hari, nggak mungkin nggak sengaja ya. Kalau itu pasti sengaja. Kalau makan dan minum mungkin bisa dengan tidak sengaja, tapi kalau itu pasti dengan sengaja. Sanksi bagi kita yang melakukan itu adalah pertama wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, gagal sekali ulang lagi, gagal sekali ulang. Jangankan 2 bulan, 1 bulan aja kita nggak mampu. Makanya selama Ramadan ini jauh-jauhlah dari istri kita. Jangan sampai kita kena kifarat atau kafarat. Sanksi itu yang kita tidak akan mampu. 2 bulan berturut-turut kita berpuasa. Tidak boleh diselingi istirahat dulu. Kalau puasa Syawal 6 hari kan kita bisa beres Senin Kamis, atau lebih bagus 6 hari berturut-turut. Tapi selama bulan 1 Syawal boleh kita laksanakan selama 6 hari. Tapi untuk kifarat tidak boleh, harus 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Ini sanksi bagi kita yang memang sangat berat. Maka dari itulah puasa ini kan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang memang benar-benar sudah siap dari berbagai macam aspek untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya ayat puasa ini tidak menyebutkan ya ayyuhallazina aslamu, tidak, tapi ya ayyuhallazina amanu. Banyak orang yang beragama Islam tidak berpuasa. Makanya syarat itu cukup 3, Islam, berakal dan baligh. Kalau ada yang sudah mukallaf tidak berpuasa, tinggal pilih salah satu di antara 3. Dia tidak berpuasa, mungkin bukan beragama Islam. Dia tidak berpuasa, mungkin dia masih anak-anak. Beragama Islam, sudah dewasa, mungkin alternatif yang ketiga, dia itu dalam keadaan gila.
Orang gila kan tidak dikenakan hukum. Polisi aja nggak mau nangkap orang gila. Paling hanya diamankan. Allah juga demikian. Allah juga tidak mengenakan hukum. Orang tidur aja kita tidak dikenakan hukum. Lagi tidur sholat subuh kesiangan, bangun subuh langsung. Bangun pagi jam 7 belum sholat subuh, langsung sholat subuh, nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar itu kita kesiangan, tapi jam 5 belum sholat subuh tidur lagi, bangun siang, itu bukannya disengaja, bukannya tidak sengaja, memang disengaja untuk tidur lagi. Nah, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa. Melakukan hubungan suami istri di siang hari itu juga yang dapat membatalkan puasa. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk itu, selagi kita masih waktu yang sangat banyak, kita baru melaksanakan di hari yang kedua melaksanakan ibadah syam. Yuk kita hati-hati di dalam melaksanakan ibadah. Pelajari dengan sungguh-sungguh agar ibadah kita ini benar-benar ibadah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan keinginan kita sendiri. Ibadah makhluk bukan sekehendak kita. Ibadah-ibadah makhluk sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Beda dengan ibadah ghairu makhluk, bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ibadah makhluk itu sudah ada kepastiannya dan tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Satu contoh ibadah makhluk, puasa Ramadan selama 1 bulan full. Kita tidak bisa menawar cuma 25 hari atau 29 hari. Masalah waktu 29 atau 30, yang penting adalah selama 1 bulan. Tergantung bagaimana bulan Komariahnya. Karena bulan Komariah itu hanya ada 29 dan 30. Tidak ada tanggal 31 dan tidak ada tanggal 28 untuk Komariah. Adanya 29 dan 30. Tahun ini Sa'bannya 29, insya Allah Ramadannya 30. Selalu begitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita laksanakan ibadah. Itu yang dapat membatalkan puasa. Belum lagi bagaimana yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada puasanya tidak batal, tapi ibadah pahalanya tidak kita peroleh, kita tidak dapati. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah syam hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dia full puasa selama 1 hari, tapi tidak memperoleh pahala. Dan tidak wajib mengqadha karena puasanya tidak batal. Pahalanya yang kita tidak dapat bukan sia-sia tidak, cuman kita tidak memperoleh pahala. Ibarat kita kerja capek-capek tapi nggak dapat gaji. Kerja 1 hari full tapi nggak digaji. Kenapa? Ya karena kerjaannya nggak benar. Bukan malah ada hasilnya, malah merusak pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jadi inilah yang kita harapkan puasa kita ini selalu lebih baik. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Nyatanya tidak. Ya. Puasa ini, Ramadan kita ini kita anggap sebagai seremonial saja. Dampak dari ibadah syam nampaknya kita tidak peroleh. Karena setiap ibadah yang Allah berikan kepada kita pasti akan berdampak
di dalam kehidupan kita, akan berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah berapa lama melaksanakan ibadah siam? Kalau saya hitung-hitung ibadah saya siam ini dari 15 tahun, berarti sudah 52 tahun saya melaksanakan ibadah puasa. Tapi saya merasa hasilnya belum maksimal. Ibadah siam dan ibadah sholat belum merasakan hasil yang maksimal sampai saat ini yang saya rasakan. Entah di mana kesalahannya. Kita bisa introspeksi, Pak. Kita bisa koreksi diri. Sudahkah ibadah kita ini lebih baik dari ibadah kita yang kemarin? Sudahkah keimanan kita meningkat setelah kita beribadah Ramadan kemarin dengan Ramadan hari ini? Adakah perubahan dalam kehidupan kita? Kan yang ditekankan adalah iman kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi mungkin karena keilmuannya kita kurang kita ketahui, karena persyaratannya kurang, jadi kita melaksanakan ibadah kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena kita menganggap satu remah, gampang itu mah. Kan kalau puasa itu kalau yang nggak boleh makan dan minum, ngerokok mah boleh, karena bukan makan bukan minum, cuma ngisap doang. Ada yang beranggapan semacam itu. Ada yang beranggapan kita puasa kok, kita tetapi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tetap kita lakukan. Makanya ada hadis yang menyatakan hadis ini hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu, hadis palsu. Ya. Kenapa? Tidur itu lebih baik di bulan Ramadan. Kenapa? Tidur lebih baik. Lebih baik dia tidur daripada dia melakukan hal-hal yang tidak bagus. Silakan kita tidur, jangan tidur seharian, tapi pada saat-saat kita melaksanakan ibadah kita lakukan. Satu hari habis ini selesai kita tilawatil Quran, kemudian sampai suruh kita kemudian membaca ayat Al-Quran sampai duha, sholat duha, capek, tidur, silakan. Nanti zuhur bangun, habis zuhur bangun kita sholat qobliyah ba'diyah, kemudian sholat zuhurnya kita tilawatil Quran, mata kita capek, silahkan tidur lagi, nggak apa-apa. Daripada yang kita lakukan hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahala kita puasa, lebih baik kita tidur. Tapi setelah kita melaksanakan aktivitas, baca Qur'annya target sekali baca 1 juz umpamanya, 5 hari 1 hari 5 kali 5 juz, kan tentu cap mata kita lelah, ya silahkan tidur untuk menambah nilai. Daripada jalan sana keliling atau bahasa menjelang maghrib itu ngabuburit, itu kan bisa merusak pandangan kita, Pak. Kita ngabuburit keliling, taruhlah ke pasar, itu bisa merusak pandangan kita dan bisa merusak pendengaran kita. Begitu lagi jalan pakai motor, wah ini ada
ada wanita ini cantik banget, itu sudah merusak. Nilai kita sudah kurang dalam kita beribadah. Mungkin kita dengar orang yang bergosip, kita tahu, kita dengerin ya, kita menilai, mengurangi nilai kita. Nah, daripada itu kita lakukan, lebih baik kan kita istirahat untuk tidur. Walaupun tidak tidur merem seperti tidur di waktu malam, berdiam diri di dalam, kita lebih baik daripada kita berkeluar. Menghindari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Kalau bahasa Betawi capek-capek tapi hasilnya nggak ada gitu. Nah inilah yang tidak ada nilainya di dalam kita beribadah puasa. Puasa kita tidak batal, tapi pahalanya kita tidak peroleh. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi yang didapati hanya lapar dan haus saja. Nah, ini seperti inilah yang tidak bisa menjaga bagaimana pandangan kita, bagaimana pendengaran kita, bagaimana ucapan kita. Kita bisa jaga. Bapak hadirin rahimakumullah, marilah dengan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dengan harapan bahwa akhir Ramadan kita benar-benar kembali kepada fitrah kita, kembali kepada fitrah kita. Ada ganjaran yang luar biasa bagi kita yang memang benar-benar berbiasa. Di So'imi farhatani, untuk orang yang berpuasa akan mendapat dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, berbahagia pada saat berbuka. Wa farhatun indal liqa'i rabbi, berbahagia pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Tentu kita harus mampu bagaimana kita tidak membatalkan puasa kita dan kita tidak membatalkan pahala puasa kita. Nah, puasa ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang benar-benar berpuasa, Allah memberikan satu pintu surga yang namanya Bab Rayyan, khusus dipersiapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Begitu besar pahalanya orang yang berpuasa. Jadi ya harus kita penuhi dari ilmunya, bagaimana membatalkan puasa, bagaimana supaya kita tidak membatalkan pahala puasa. Bahkan puasa ini pahalanya tidak ada nilai, karena Allah yang akan memberikan pahala puasa. Tidak ditentukan oh sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, tidak. Allah yang langsung akan memberikan. Yang penting berpuasalah kamu, masalah pahala itu urusan aku. Allah yang akan membalas, Allah yang akan memberikan ganjaran itu sendiri. Kita sudah tahu kalau sholat pahalanya sekian, haji pahalanya sekian, kemudian zakat sekian, infak sekian, sedekah sekian, tapi puasa tidak disebutkan berapa. Karena Allah yang akan memberikan. Karena puasa hanya Allah yang menilai. Yang tahu kita berpuasa hanya kita dan Allah. Tetangga kita nggak tahu, Pak. Teman kita berwudu juga kita nggak tahu. Kita sedang berwudu, kemudian nggak ada yang tahu nih, sebelah kata masuklah air satu teguk, walaupun air keran, nggak tahu sebelah kita. Nah, begitu tinggi nilai siam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar puasa kita apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk itu
setiap Ramadan banyak yang sudah menyampaikan hal-hal kaitannya dengan ibadah siam, dengan harapan bahwa ibadah siam kita harus lebih baik daripada ibadah siam masa lalu, dan harus berdampak di dalam kehidupan kita sehari setelah Ramadan selesai. Bukan Ramadannya, tapi bagaimana setelah Ramadan, ada tidak perubahan dalam kehidupan kita. Apakah lebih baik iman kita, lebih baik akhlak kita, lebih baik perilaku kita, akan kita lihat bagaimana setelah Ramadan. Setiap hari saya yakin bahwa masjid ini pada sholat subuh banyak berjamaah, tapi bagaimana setelah Ramadan nanti? Sholat isya saya yakin hampir penuh semuanya, tapi bagaimana setelah Ramadan kita? Pada bulan Ramadan kita tidak banyak mendengar hal-hal kata-kata yang tidak mengenakan, tapi bagaimana setelah Ramadan kita nanti? Bisakah kita menjaga lisan kita? Bisakah kita memperbaiki akhlak kita dengan kehidupan kita baik pribadi maupun di dalam masyarakat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang tidak berkenan atau tidak ada kepuasan dalam penyampaian materi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan kurang banyaknya membaca. Memang sudah membaca ini memang sudah berkurang karena usianya juga sudah sudah setengah abad lebih. Baca sedikit 15 menit aja udah mata udah keliangan. Dari kemarin baca-baca tapi nggak ada yang masuk dikit banyak hilang, sampai baca ayat aja lupa. Kenapa? Ya karena mikirin ini gimana ini menyampaikannya, ini bacanya sudah agak bingung. Jadi mudah-mudahan kelemahan-kelemahan yang saya miliki akan Bapak berikan masukan-masukan. Kami bukan mengajari, tapi bagaimana kita ngobrol sama-sama untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu